Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian GKI Peterongan Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Heni Yulianti, Sekum BPM SW GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat minggu ini. Kelas katekisasi khusus kembali dibuka. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat selama 4 kali pertemuan. Kelas ini akan dimulai pada Minggu 6 Februari 2022 secara tatap muka di Aula Lantai 4. Kelas ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah menerima baptis dewasa dari gereja Katolik atau gereja-gereja lain yang tidak seajaran dengan GKI, seperti GBI, JKI, GPDI, GKMI, Gereja Baptis, dan lain sebagainya, dan ingin pindah menjadi anggota GKI. Daftarkan diri saudara segera ke kantor tata usaha gereja. Telah hadir kembali kantin GKI Peterongan dengan nama Kantin Beri Beli. Buka setiap minggu pukul 8 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saudara dapat memesan terlebih dahulu menu-menu yang disediakan setiap minggunya dengan menghubungi nomor hotline Beri Beli di 0852 8277 5678. Di kantin Beri Beli juga tersedia beberapa jenis bibit tanaman hias. Saudara dapat memilikinya dengan memberi persembahan sukarela yang akan digunakan untuk menjadi bantuan permodalan bagi jemaat yang membutuhkan. Selain itu, di kantin Beri Beli juga tersedia kotak Beli Beri. Kotak ini merupakan sarana untuk kita dapat saling berbagi. Saudara dapat membeli makanan yang tersedia di kantin, lalu meletakkannya pada kotak Beli Beri. Sedangkan bagi saudara yang membutuhkan, saudara dapat mengambil makanan yang terdapat dalam kotak tersebut maksimal 2 buah. Mari kita menikmati menu yang tersaji dan saling berbagi melalui kantin Beri Beli. Jika saudara ingin mendapatkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan di GKI Peterongan, saudara terlebih dahulu perlu mengikuti pembinaan pranikah. Bina pranikah akan diadakan secara tatap muka selama 3 hari pada jam berikut. Jumat 18 Februari 2022 pukul 18.30 sampai 21.15. Sabtu 19 Februari 2022 pukul 9 sampai 16.15. Dan Minggu 20 Februari 2022 pukul 9.30 sampai 15.20 waktu Indonesia Barat. Daftarkan diri saudara ke kantor gereja pada jam kerja paling lambat tanggal 13 Februari 2022. Dikenakan biaya Rp150.000 per pasangan calon mempelai untuk biaya konsumsi dan materi pembinaan. Mari kita ikuti malam puji dan doa online bersama para pengerja GKI Peterongan Semarang dengan tema Bukan Tepat Orang Sempurna pada hari Kamis 27 Januari 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Pelayan firman Bapak Andrew Kurniawan. Saudara dapat mengirimkan pokok doa untuk didoakan langsung di bagian akhir acara. Syukur pada Allah, pada Minggu 9 Januari 2022 telah dilaksanakan aksi Natal 2021. Dana yang terkumpul sebesar Rp28.840.955 telah diserahkan dalam bentuk barang ke Pelkris, Bina Kasih Ungaran, Bina Kasih Salatiga, dan Panti Cacat Ganda Abdi Kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikianlah Warta Jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Saya undang jemaat untuk bersama bangkit berdiri.
yang maha besar. Nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa. Mulia namanya, tahtanya megah. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, yang paling pembela dan kawan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah kita dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan besertamu juga. Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang mengikuti di rumah masing-masing. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh beribadah. Tema ibadah kita pada hari ini adalah fokus berkarya bersama dengan Allah. Yesaya pasal 6 ayat 8 memberikan sebuah kesaksian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Yesaya menanggapi panggilan Tuhan, merespon dengan baik akan panggilan Tuhan untuk berkarya bersama dengan Dia. Apakah kita juga menanggapi panggilan Tuhan untuk berkarya bersama dengan Dia? Mari kita menundukkan diri di dalam doa. Kami menyadari bahwa Engkau juga memanggil dan mengutus kami sebagai utusan-utusan Kristus di tengah dunia ini. Engkau menghendaki kepada setiap kami untuk mewartakan kabar baik kepada sesama kami, kepada dunia ini. Engkau mengutus kami untuk menghadirkan damai sejahtera Kristus dimanapun kami berada. Kami dipanggil untuk berkarya bersama dengan Allah. Tetapi ya Bapa, jika kami mencoba melihat di dalam kehidupan kami sehari-hari, bagaimana kami hidup sebagai utusan-utusan Kristus, tidak jarang kami fokus pada diri kami sendiri, kepada keinginan dan kepentingan kami, kepada keakuan dan kehebatan kami. Karena itu saat ini kami menundukkan diri di hadapan Tuhan. Bapa, ampuni kami. Jika kami tak mampu menjadi rekan sekerja Allah, yang melakukan panggilan kami dengan baik. Tak jarang kami juga mengeluh, karena kehendak Tuhan bertentangan dengan kehendak dan keinginan kami. Rancangan Tuhan seringkali berbeda dengan rancangan kami. Ampuni kami Bapa, jika seringkali orang tak melihat Kristus di dalam kami. Orang bertanya, apakah kami sungguh pengikut Kristus, melihat perbuatan, tutur kata kami, bahasa tubuh kami. Kami sungguh memohon belas kasihan daripadamu. Bapa, tolonglah kami. Berikanlah kepada kami sebuah kesempatan baru untuk kami belajar dan terus belajar serta bertumbuh sebagai rekan sekerja Allah. Kami belajar untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu dan hidup di dalam perintah-perintah-Mu. Ini kami ya Bapa. Kami memohon pengampunan dan kami juga memohon kesempatan untuk hidup yang baru.
supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Demi Kristus Yesus, Sang Pengampun, kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap kita yang menyadari akan kerapuhan dan kelemahan kita, dan kita percaya bahwa Allah yang penuh kasih memberikan pengampunan kepada kita. Berita anugerah Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 mengatakan kepada kita demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Virtual Choir Paduan Suara Universitas Sumatera Utara akan menaikkan pujian buat kita semua.
ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, I will be still, I will be still, know you are God. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur jika setiap kami berharga di hadapan-Mu. Karena itu Engkau memberikan kepada kami pengampunan dan bahkan kesempatan yang baru. Karena itu ya Bapa, kami mau belajar hidup di dalam panggilan dan perutusan-Mu di tengah dunia ini. Kami mau hidup sebagai rekan sekerja Allah. Sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami kerjakan, sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kami adalah rekan sekerja-Mu. Gereja Tuhan yang mewartakan karya keselamatan Kristus. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Mari Bapa, berbicaralah kepada setiap kami. Sehingga kami mengerti apa yang harus kami kerjakan di dalam hidup ini sebagai rekan sekerja Allah. Berikanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mendengar sama seperti seorang murid. Ajar kami untuk sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu ini dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap kami mau dengar firman-Mu, setiap kami mau diperlengkapi oleh firman Tuhan, berbicaralah karena kami mendengar. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan firman diambil dari Yunus 3 ayat 1-5 dan ayat 10. Yunus 3 ayat 1-5 dan ayat 10. Perikop ini mengisahkan seruan Yunus terhadap orang-orang Niniwe yang membuat orang-orang Niniwe berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat, sehingga Allah menyesal dan tidak menimpakan malapetaka yang telah dirancangkan. Beginilah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu.
Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita adalah fokus berkarya bersama dengan Allah. Nah, berbicara tentang gereja, saudara-saudara, pengakuan iman percaya kita mengatakan bahwa gereja sebagai persekutuan orang percaya dipanggil dan diutus oleh Allah untuk berperan serta. Dipanggil dan diutus sebagai mitra Allah untuk mengerjakan misi Allah, yaitu karya penyelamatan Allah di dunia. Kita menyatakan pengakuan iman kita sebagai gereja Tuhan. Kita mengatakan bahwa kita ini dipanggil dan diutus. Untuk apa? Untuk menyatakan karya keselamatan Allah. Nah, saudara-saudara, menarik ketika kita berbicara soal dipanggil dan diutus oleh Allah sebagai mitranya di dunia. Menyampaikan kabar baik, menyampaikan shalom di dunia. Tugas perutusan dan panggilan sebagai gereja Tuhan di tengah dunia ini seringkali kita gambarkan kalau kita merujuk pada pujian di dalam NKB 111, Gereja Bagai Bahtera, maka kita menggambarkan panggilan dan perutusan kita di tengah dunia ini seperti apa? Seperti bahtera. Bukan yang ada di dermaga yang sedang beristirahat, tetapi yang sedang berlayar. Ada tantangan, ada kesulitan yang dihadapi. Ada badai, ada gelombang. Dan kita katakan bahwa ketika kita dipanggil dan diutus untuk menyatakan kabar baik, untuk menyatakan shalom, untuk menghadirkan karya keselamatan Allah di tengah dunia, ada tantangan. Tantangannya dari mana? Yang pertama kita melihat dari luar. Ada banyak penolakan, ada banyak kritik, ada banyak tuntutan ini dan itu. Dan kita mengatakan sebagai gereja Tuhan, dengan panggilan dan tugas perutusan itu, bukanlah sesuatu yang mudah. Kalau kita melihat sekali lagi di dalam bait yang keempat, saudara-saudara, maka di dalam NKB 111 itu kita melihat bahwa rupa-rupanya tantangan itu tidak hanya berasal dari luar saja, tetapi juga tantangan itu berasal dari dalam gereja, dari antara kita. Dikatakan bahwa di dalam bahtera itu muatannya penuh, beraneka manusia. Dan manusianya itu seperti apa? Yang tidak bergandengan tangan mengerjakan tugas panggilan dan perutusan itu. Tetapi manusianya itu dikatakan di dalam lagu itu suka mengeluh, hanya ikut maunya, mengkritik dan sok tahu gitu ya. Dalam tugas perutusan rupa-rupanya tantangan yang kita hadapi bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam gereja. Kita tidak bersatu, tidak bersama-sama saling melengkapi dan menolong di dalam melakukan tugas panggilan dan perutusan kita. Ambil contoh saudara-saudara. Seorang yang bernama Stanley Jones satu kali menceritakan
pengalamannya. Stanley Jones bertemu dengan seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Lalu dia ngobrol. Dia bertanya begini, Mahatma Gandhi, saya sering mendengar engkau mengutip ayat-ayat Alkitab. Dan bahkan kemanapun engkau pergi di saku bajumu itu ada Alkitab. Engkau mengikuti setiap perkataan Kristus. Pertanyaan saya, mengapa ketika engkau diajak untuk menjadi pengikut Kristus dengan sangat keras, engkau menolak? Stanley Jones mengatakan, Mahatma Gandhi mengutip ayat Alkitab dalam banyak perkataannya. Bahkan di saku bajunya kemanapun dia pergi, selalu dia bawa. Tetapi kenapa engkau tidak mau menjadi pengikut Kristus? Saudara-saudara tahu apa jawab Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi mengatakan, saya suka Kristus. Saya tidak pernah menolak Kristus. Tetapi saya menolak pengikut Kristus. Kenapa saudara-saudara? Rupa-rupanya ketika Mahatma Gandhi itu ada di Afrika Selatan, pada satu hari Minggu, dia ingin pergi ke gereja. Dengan berpakaian sangat rapi, dia mempersiapkan diri, dia datang ke gereja. Bapak Ibu melihat ketika gereja akan dimulai selalu ada penerima tamu yang selalu menyambut dengan ramah untuk kita masuk ke dalam. Bahkan menghantar kita sampai tempat duduk kita masing-masing. Nah, Mahatma Gandhi melihat itu. Dan ketika Mahatma Gandhi mau masuk ke dalam gereja, dia sudah tersenyum memberikan hormat kepada penerima tamu itu. Apa yang dikatakan oleh penerima tamu ini? Dia berkata, mau apa kamu datang ke sini? Saya mau ibadah. Penerima tamu itu mengatakan, tidak ada tempat bagimu di gereja ini. Pergi. Gereja ini penuh dan tidak ada tempat bagimu. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Mahatma Gandhi pulang. Dan Mahatma Gandhi mengatakan, saya tidak akan pernah masuk dalam gedung gereja. Andai kata penerima tamu itu ramah dan baik, membuka pintunya dan membiarkan saya masuk. Mahatma Gandhi mengatakan, mungkin seluruh India saat ini sudah menjadi orang Kristen. Saudara-saudara, lihatlah, ini sebuah contoh ketika kita berbicara soal panggilan kita dan tugas perutusan yang diberikan oleh Tuhan. Sebagai gereja Yesus Kristus, apa panggilan kita? Menjadi rekan, menjadi mitra sekerja Allah. Menghadirkan karya keselamatan Tuhan. Tetapi rupa-rupanya tantangan itu bukan hanya ada di luar sana. Bukan dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi tantangan dan kesulitan yang dihadapi itu justru berasal dan banyak sekali berasal dari dalam diri kita. Dari gereja. Seperti yang di dalam lagu NKB 111 bait yang keempat. Tidak ada kesehatian. Tidak ada sebuah kesadaran bahwa kita dipanggil dan diutus berkarya bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau begitu, pertanyaannya adalah bagaimana kita fokus mengerjakan panggilan dan tugas perutusan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Bagaimana kita bisa melakukan, mewartakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita belajar dari Yunus pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yunus pasal 3 ayat yang pertama dan ayat yang kedua mengatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu,
dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama, ada sebuah keterangan. Apa itu? Firman Tuhan datang untuk kedua kalinya kepada Yunus. Apa maksudnya? Sebuah cerita yang tentu tidak asing bagi kita ya. Tapi mari saudara-saudara kita melihat secara lebih dalam lagi. Kita mau melihat siapa Yunus. Saya mau mengajak mulai dari kita melihat arti nama Yunus. Arti kata nama Yunus itu adalah merpati. Indah ya saudara-saudara. Merpati itu menjadi lambang perdamaian. Merpati itu dipakai oleh kantor pos sebagai lambang petugas yang dapat dipercaya. Kita tidak pernah lihat merpati itu berkumpul lalu ribut bertengkar, berebut makanan, rukun bersama-sama. Yesus juga memakai merpati untuk mengatakan seseorang harus memiliki ketulusan hati dan keputihan hati. Merpati mau menggambarkan sosok yang luar biasa, yang baik, yang dapat dipercaya. Yunus diutus oleh Allah, dipanggil dan diutus untuk melakukan karyanya. Menyampaikan kabar bahwa Niniwe akan ditunggang balikan 40 hari lagi. Saudara-saudara, kalau kita melihat arti nama ini, maka wajar ya kalau Allah itu mengutus Yunus. Dapat dipercaya kok. Artinya merpati itu tulus kok hatinya, bersih kok hatinya. Dia akan mengerjakan tugasnya dengan baik. Tetapi apa yang terjadi ketika kita mau mencoba melihat Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Di sana ditunjukkan panggilan dan pengutusan yang Tuhan berikan kepada Yunus. Pergilah ke Niniwe, sekali lagi perintah itu disampaikan di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Apa yang nampak di sana saudara-saudara? Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat 3 dari Yunus 1 mengatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara-saudara, apa yang terjadi faktanya? Nama yang indah, yang mau menggambarkan seseorang yang tulus hati, seseorang yang dapat dipercaya. Ketika Tuhan memanggil dan mengutus dia, apa yang dilakukan oleh Yunus? Dia menjadi merpati yang ingkar janji ya. Merpati yang tidak tulus hati karena dia memilih untuk lari menyelamatkan dirinya dan membiarkan Niniwe hancur. Merpati yang tidak dapat dipercaya oleh Tuhan. Karena ketika Tuhan memberi perintah untuk pergi ke Niniwe, ia justru pergi ke Tarsis. Ia mungkin melihat daripada mendapat tugas yang berat, mewartakan penghukuman, lebih baik ke Tarsis. Enak, cuma tidur-tiduran dan tidak menunjukkan tanggung jawab. Lihatlah saudara-saudara, apa yang terjadi pada Yunus. Merpati yang tidak dapat dipercaya dan merpati yang tidak tulus hati. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat seperti itu, mungkin kita akan bertanya, apakah Allah tidak salah memilih rekan sekerjanya? Apakah Allah tidak salah memilih Yunus
untuk dipanggil dan diutus melakukan karyanya. Kalau kita kembali pada bacaan kita, Yunus pasal 3 ayat 1 dan 2. Ayat 1 memberikan sebuah keterangan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Saudara-saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak salah pilih. Ketika mengutus Yunus menjadi rekan sekerjanya, Allah tidak salah pilih, Allah tidak salah memanggil dan mengutus Yunus. Karena itu, ketika Yunus lari, Tuhan mau memanggil dan mengutusnya kembali. Dikatakan keterangan untuk kedua kalinya mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah tetap berkenan kepada Yunus. Allah tetap mau memanggil dan membawa Yunus kembali kepada panggilannya. Saudara-saudara, ini hal yang pertama yang mau kita pelajari bersama. Sebagai gereja Tuhan, di tengah panggilan dan tugas perutusan di dunia ini, kita tahu ada banyak tantangan dan kesulitan. Bahkan kita tahu betul mungkin kita sama seperti Yunus. Yang ketika dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakan kabar baik, tidak kita lakukan. Untuk menghadirkan shalom, seringkali kita abaikan. Tetapi Tuhan mengatakan dia tidak pernah salah pilih. Dia tetap memilih dan mengutus kita. Ketika jalan kita melenceng, ketika jalan kita menjauh dari Tuhan, dia mengembalikan kembali pada panggilannya, pada tugas perutusannya. Hal yang kedua, saudara-saudara, kalau kita mau melihat di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Setelah firman Tuhan datang untuk kedua kalinya. Ayat yang keempat mengatakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Saudara-saudara, apa yang kita temukan? Ketika Allah yang kita punyai bukan Allah yang kemudian angkat tangan ketika melihat utusannya melarikan diri. Ketika Allah melihat bahwa utusannya pergi, Allah tetap membawa kembali pada jalurnya, pada panggilannya. Apa yang dilakukan oleh Yunus? Dia bersiap, lalu pergi dan memberitakan firman Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, kalau kita melihat ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima ini, apa yang muncul dalam benak kita? Kita melihat ketika Allah kita itu setia pada panggilannya. Dia tidak melihat seberapa banyak kita meninggalkan jalannya. Seberapa banyak kita pergi dari jalannya. Dia panggil kita kembali, tuntun kita kembali ke dalam jalannya. Yunus menunjukkan sebuah sikap yang baru. Dia ikut pada panggilan dan perutusannya. Mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, membagikan berkat bagi Niniwe. Apa yang ditunjukkan ayat 5 mengatakan bahwa Niniwe percaya pada pemberitaan Yunus. Mereka bertobat dan ayat 10 menunjukkan kepada kita bahwa kemudian Allah menyesal karena merancangkan malapetaka untuk Niniwe. Saudara-saudara, lihatlah bahwa sepertinya tugas yang diemban Yunus itu berat dan menakutkan. Tetapi lihatlah bahwa berkat itu dilimpahkan dengan luar biasa. Ketika seorang utusan dipanggil untuk melakukan karya
bersama dengan Allah. Hasil yang diperoleh di luar pemahaman kita. Niniwe bertobat, Allah menyesal, dan Niniwe diberkati. Saudara-saudara, lihatlah bagaimana ketika kita dipanggil untuk berkarya bersama dengan Allah. Gereja dipanggil untuk berkarya sebagai mitra Allah, rekan sekerja Allah. Apakah kita melakukan dengan setia, berfokus pada panggilan dan tugas perutusan itu? Saudara-saudara, saya senang sekali dengan cerita pertumbuhan kekristenan pada abad pertama. Pada abad pertama itu kekristenan berkembang dengan sangat cepat di Eropa. Rodney Stark menceritakan kenapa kekristenan itu berkembang dengan sangat pesat. Kekristenan berkembang di tengah sebuah wabah smallpox terjadi di Eropa. Wabah smallpox itu menewaskan Kaisar Marcus Aurelius, Kaisar Romawi. Wabah itu membuat banyak orang yang terkena akan meninggal. Saya membayangkan mungkin sama seperti saat kita alami saat ini pandemi COVID-19. Nah, saudara-saudara, di tengah wabah seperti itu, banyak anggota keluarga yang ketika keluarganya mengalami dan terkena wabah smallpox itu, memilih untuk meninggalkan keluarganya yang sakit, dan mereka pergi untuk menyelamatkan diri supaya mereka tetap hidup dan sehat. Setiap kali ada anggota keluarga yang keluarganya terkena wabah smallpox, keluarga yang sehat ini pergi dari rumah supaya mereka tetap hidup dan selamat. Nah, saudara-saudara, di tengah situasi yang seperti itu, apa yang dilakukan oleh gereja sebagai rekan mitra Allah di dalam dunia ini? Gereja pada waktu itu ada di dalam kebingungan dan kesulitan. Apa yang harus kami lakukan? Kami memilih untuk sama seperti orang lain yang menyelamatkan diri, atau kami harus menjadi rekan sekerja Allah yang membagikan kasih, membagikan kemurahan Tuhan, yang merawat kehidupan yang Tuhan beri. Pada waktu itu gereja memutuskan kami menjadi rekan sekerja Allah. Ketika ada anggota keluarga yang ditinggalkan oleh keluarganya karena sakit, gereja datang merawat, menolong, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan melayani mereka. Bahkan ketika ada anggota keluarga yang terpapar karena harus melayani orang-orang yang ada dalam keadaan sakit itu, dikatakan mereka pun menerima tanpa mengeluh. Saudara, apa yang terjadi? Ketika gereja menjadi rekan sekerja Allah di tengah situasi pandemi seperti itu, orang menjadi percaya dan mengenal Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saudara-saudara, kita ini rekan sekerja Allah. Di tengah pandemi COVID-19, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita mewartakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita? Bagaimana kita bersama-sama merawat kehidupan yang Tuhan beri? Apakah kita sama seperti orang yang memang tidak ada COVID, semua baik-baik saja? Atau kita juga menjaga diri kita dan menjaga orang-orang sekitar kita? Apa karya kita sebagai gereja? Kita dipanggil untuk memberikan berkat di tengah situasi yang sulit. Sama seperti Yunus di tengah bangsa Niniwe yang tidak mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Saudara-saudara, hari ini kita diajak untuk berfokus, berkarya bersama dengan Allah. Ingat bahwa kita adalah rekan sekerjanya. Karena itu, mari wartakan kabar baik melalui kata-kata yang membangun satu dengan yang lain.
Mari kita sampaikan kabar-kabar yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, bukan kabar yang menakutkan. Dan mari kita berkarya sebagai gereja Tuhan, sehingga ketika orang berjumpa kita, orang berjumpa gereja Tuhan, orang melihat Kristus di dalam kita. Tuhan memberkati. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Bapak Ibu, ada beberapa pokok doa syafaat untuk pelayanan di Jemaat GKI Peterongan, Bajem Jemaat Karanggawang, dan Bakal Jemaat Budak Payung. Kita akan menyatukannya di dalam doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nat yang saya ambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja.
Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami karena Tuhan telah lebih dulu memberikan kepada kami berkat-berkat-Nya. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sucikan persembahan ini sehingga boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan juga semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berkarya bersama dengan Allah sebagai rekan sekerjanya dalam hidup kita sehari-hari sebagai gereja Tuhan maupun sebagai umat milik Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus Kau bersatulah teguh. Kuutus Kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kuutus Kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.